Siapa mau dengar dongeng bilang saya, saya. Siapa mau dengar dongeng bilang saya, saya. Siapa yang mau dengar, siapa yang mau dengar, siapa yang mau dengar bilang saya, saya. Jalan-jalan ke kota Jember, beli batik di Pasar Tanjung. Perkenalkan Obi Universitas Jember, Ramadhani Aji Pursangkara, siap berjuang. Sebelum itu, izinkan Aji bernyanyi ya. Di sebuah kerajaan ada beberapa tokoh yang hadir di sini, yang hadir di sini. Ada Kendedes, sang putri Jelita, sang putri Julita. Datang Ken Arok, sang pemuda perani, pemuda perani. Embuloh gawe, sang guru tua, sang guru tua. Dan ini Empu Gandring, pandai besi, legendaris. Sampai dahulu kala, pada abad ke-13 di Tanah Jawa, ketika hutan masih lebat, sungai berliku seperti ular raksasa, dan angin membawa aroma padi dari sawah yang menguning. Hiduplah seorang pemuda desa bernama Ken Arok. Ia hanyalah anak petani biasa, tetapi di matanya ada api yang tak padam, api ambisi. Dan ia berkata, "Aku bosan hidup seperti ini, menggenggam tanah tapi tak pernah memegang kekuasaan. Jika dunia tidak memberiku tahta, biarlah aku mengambilnya sendiri." Suatu sore, di pinggir hutan ia bertemu gurunya, Empu Lohgawe, seorang pendeta bijak yang wajahnya setenang danau. Burung-burung berhenti berkicau, seakan ikut mendengarkan. "Arok, kekuasaan itu seperti api, hangat bila digunakan dengan bijak, tapi akan membakar engkau jika tak mengendalikannya. Jika api itu bisa membakar kemiskinan, biarlah aku terbakar bersamanya." Waktu berlalu, hingga suatu hari, Ken Arok datang ke taman istana Tumapel. Langit sore berwarna jingga, dedaunan jatuh satu persatu. Di bawah cahaya, ia melihat seorang wanita duduk membaca lontar. Rambutnya tergerai seperti sungai emas. Wajahnya bercahaya bagai bidadari. Dialah Kendedes, istri penguasa Tumapel, Tunggul Ametung. Dia bagai cahaya di tengah malam. Ia memberanikan diri untuk melangkah. "Salam, Tuan Putri." "Salam. Apakah engkau menatap seperti itu pada semua wanita?" "Hanya pada wanita yang seharusnya tak kulihat, tapi tak bisa kulupakan." Malam itu, angin bertiup kencang. Bulan memantulkan cahaya pucat di atas atap gubuk. Ken Arok tak bisa tidur. Bayangan Kendedes menari-menari di pikirannya. Ia memutuskan kembali ke gubuknya. Dan ia berkata, "Guru,
Aku ingin Gendedes. Dia milik penguasa, tapi aku merasa takdir menuntunku padanya. Arok, ada cahaya di tubuhnya. Itu pertanda akan melahirkan raja-raja besar. Siapa yang memilikinya akan memimpin tanah ini. Kalau begitu, aku harus yang menjadi orang itu. Namun, menginginkan Gendedes berarti menentang Tunggul Ametung, penguasa Tumapel yang sangat kejam. Dan sahabat Ken Arok memperingatkannya. Arok, kau gila. Menentang Tunggul Ametung sama saja menggali kuburmu sendiri. Biar lebih baik mati berjuang daripada hidup tanpa kekuasaan. Untuk mewujudkan rencananya, Ken Arok menemui empu terkenal, Empu Gandring. Malam itu, bengkel empu dipenuhi aroma besi dan bara api. Empu, buatkan aku keris paling sakti untukku. Keris yang mampu meruntuhkan raja sekalipun. Bisa, tapi butuh waktu berbulan-bulan. Aku tak punya waktu. Hari-hari berlalu, keris belum selesai. Amarah dan ambisi menguasai. Ia meraih keris setengah jadi. Dan ia menikam Empu Gandring. Keris ini akan menuntut 7 nyawa, termasuk nyawamu, Arok. Ken Arok menyusun tipu daya. Ia menyuap prajurit untuk meletakkan keris Empu Gandring di dekat orang kepercayaannya, Tunggul Ametung. Biarkan mereka saling curiga, dan aku akan menjadi pemenang tanpa mereka sadari. Malam itu, Ken Arok menyusup ke istana. Senyap, hanya bunyi langkah dan suara nafasnya yang terdengar. Cahaya obor bergoyang seperti menari di dinding batu. Dan serat, Tunggul Ametung roboh bersimbah darah. Dan ia berkata, tahta kiri milikku. Tak lama, Ken Arok menikahi Gendedes. Istana dipenuhi pesta. Gamelan berbunyi, rakyat bersorak. Bunga-bunga jatuh dari langit atap istana. Apakah semua ini karena ambisimu, Ken Arok? Atau karena hal lain? Keduanya, Gendedes. Takdir memberiku jalan, ambisi membuatku melangkah. Namun, bisikan tentang kutukan keris mulai terdengar. Satu persatu, orang di sekitar Ken Arok tewas secara misterius. Apa ini balasan dari Empu Gandring? Apakah aku raja? Atau hanya boneka kutukan? Dan begitulah Ken Arok memimpin Tumapel yang kelak menjadi kerajaan Singosari. Tetapi keris Empu Gandring belum puas. Kutukannya masih mengintai menunggu korban berikutnya.